Selamat datang di Lagu Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jadi wajahnya harus menangis, jangan nampakin manisnya. Latihan Oke, baca puisi dari pada hari-hari sebelum catatan akhir. Dari Yuk, itu. dapat. anak-anak Pada hari-hari Sekolah nih, sebelum Mas Bro. catatan akhir, musim telah merontokkan daun-daun. Semua akan menangis. Semua akan menangis. Oh, payah nih, susah. Semua akan menangis. Semua akan menangis. Dibuat dia berbeda. Kalau dia masih sama, itu gagal. Yuk, dapat, move. Dari semua Dari musim telah merontokkan. musim telah merontokkan daun-daun. Semua akan menangis. Semua akan menangis. Oke, terus. Laut akan berteriak dengan gemuruhnya. Rumput akan mencambuk dengan desaunya. Siang akan meledak dengan mataharinya. Dan musim-musim dari Dan kuburan. musim-musim dari kuburan akan bangkit. Jadi laut akan berteriak dengan gemuruhnya, rumput akan mencambuk dengan desaunya, siang akan meledak dengan mataharinya, dan musim-musim dari kuburan akan bangkit. Semua akan bersujud, berhenti untuk keheningan. Bisa gitu? Coba. Laut akan berteriak. Yuk, move. Laut akan berteriak dengan gemuruhnya. Rumput akan mencambuk dengan desaunya. Siang akan meledak dengan mataharinya. Dan musim-musim dari kuburan akan bangkit. Semua akan bersujud, berhenti untuk keheningan. Berhenti. Berhenti nih. Oh, berhentinya. Berhenti untuk keheningan. Baru pada yang bernama kehening. Oke ya. Dan musim-musim dari kuburan. Ya, dapat move. Yang mana? Dan musim-musim dari kuburan. Dan musim-musim. Dan musim-musim dari kuburan akan bangkit. Semua akan bersujud, berhenti untuk keheningan. Terus. Pada yang bernama keheningan, Oke sih. semua akan berlaku. Bangsaku, bangsa dari segala bangsa, rakyatku siap dengan tombaknya, siap dengan kapaknya. Bayi-bayi memiliki pisau di mulut. Kurang tragis. Bayi-bayi memiliki pisau di mulut. Pisau. Oke. Bayi-bayi memiliki pisau di mulut. Oke, pada yang bernama keheningan. Dapat, Bu. Pada yang bernama keheningan, semua akan berlabuh. Bangsaku, bangsa dari segala bangsa, rakyatku siap dengan tombaknya, siap dengan kapaknya. Bayi-bayi memiliki pisau di mulut, tapi aku hanya siap dengan puisi. Dengan puisi bulan terguncang, menetes darah hitam dari luka lama. Terlalu cepat penutupnya. Penutupnya itu pelan dikit. Dengan puisi bulan terguncang, menetes darah hitam dari luka lama. Oke, kita mulai dari bayi-bayi memiliki pisau di mulut. Yo, dapat move. Bayi-bayi memiliki pisau di mulut, tapi aku hanya siap dengan puisi. Dengan puisi bulan terguncang, menetes darah hitam dari luka lama. Lama. Tahunnya nggak ada nih. Cari tahunnya. Nanti di itu cari tahunnya, terakhir sebut tahun pembuatan. Misalnya Jakarta 1996 atau apa. Cari puisi ini di Google
Tahun berapa pembuatannya ya? Gitu ya. Untuk penutur. Di tubuh semesta tercinta, buku-buku negeriku tersimpan. Setiap gunung-gunung dan batunya, padang-padang dan hutan, semua punya suara. Semua terhampar biru di bawah langitnya. Tapi hujan selalu tertahan dalam topan, hingga binatang-binatang liar mengembara dan terjaga di setiap tikungan kota-kota. Di antara gebalau dan keramaian tak bertuan, pada hari-hari sebelum catatan akhir, musim telah merontokkan daun-daun. Semua akan menangis. Semua akan menangis. Laut akan berteriak dengan gemuruhnya. Rumput akan mencambuk dengan desaunya. Siang akan meledak dengan mataharinya. Dan musim-musim dari kuburan akan bangkit. Semua akan bersujud, berhenti untuk keheningan. Pada yang bernama keheningan, semua akan berlabuh. Bangsaku, bangsa dari segala bangsa, rakyatku siap dengan tombaknya, siap dengan kapaknya. Bayi-bayi memiliki pisau di mulut. Tapi aku hanya puisi. Dengan puisi, bulan terguncang, menetes darah hitam dari luka lama. Ini selanjutnya monolog ini, latihan monolog. Judulnya apa judulnya? Jangan terlalu dalam. Oke. Setiap malam, setiap kali saya membuka buku-buku ini, setiap kali saya mencoba khusyuk untuk membacanya, Ada bahwa di sini sedang stres, sedang galau. Bukan lagi marah, tapi kebanyakan galau. Jadi gaya nada suaranya pun intonasinya intonasi galau. Setiap malam, setiap saya membuka buku-buku ini, jadi jangan ketegasannya itu jangan ya, bawa galaunya itu bawa, kecewanya itu bawa, kecewa sama siapa kan? Ini kan balik ke dirinya lagi. Oke, masukkan dulu bahwa Anda sedang kecewa. Sedang kecewa, nada bicara juga harus kecewa. Ya? Oke. Gapak. setiap malam, setiap kali saya membuka buku-buku ini. Mata kamu dapat. Oke, terus. Ya, tapi matanya udah membantu. Setiap kali saya mencoba khusyuk untuk membacanya, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari. Dan saya harus menyerahkan benda pujaan itu pada ayah. Maka saya akan duduk di bangku ini, menghadapi buku-buku yang sudah tak asik itu sampai saya tertidur. Ayah atau ibu, mereka seperti tentara jaga malam, selalu datang kamar ini setiap 1 jam sekali, hanya untuk memastikan bahwa saya masih membaca sebelum pukul 10 atau 11 malam, waktu saya untuk tidur. Pintu itu tak boleh saya kunci. Ini peraturan. Sebentar lagi, sekitar 10 atau 15 menit lagi, salah satu di antara mereka akan datang ke kamar ini. Itu artinya saya harus duduk di bangku itu membaca.
Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya berbagi cerita kepada hadirin sekalian. Baik yang hadir langsung menyaksikan saya di kamar ini, maupun melalui Zoom. Saya sendiri bukannya tak mau berusaha. Bahkan segala daya upaya sudah saya kerahkan untuk bisa membaca buku dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri dengan berbagai nasihat saya ingat, kata-kata mutiara, pantun, semboyan, yel-yel, hingga kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tetapi herannya, hal-hal yang biasa digunakan orang untuk memotivasi diri tak juga membesarkan semangat saya untuk membaca. Kalaupun berhasil, hanya sekitar 10 atau 15 menit saja. Lalu menguap lagi. Sedangkan kritik tajam para pakar itu tak juga mengurangi kerinduan saya untuk selalu bersama dan dekat dengan handphone. Oh handphoneku, betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh untuk bisa kembali bersamamu. Sejak pertama saya bisa membaca dan menulis. Sejak pertama saya tidak dengar suaranya, artikulasinya harus jelas. Sejak pertama saya bisa Jangan membaca terlalu dan cepat. menulis, Pelan sedikit ya. Saya sudah menuliskan nama saya ke dalam dunia. A-R-R-A-Y-A-N, Arlayan. Saya juga sempat berganti-ganti partner dari satu partner ke partner lainnya. Tapi apapun jenisnya, sikap mereka tetap sama. Setia menemani dan melayani. Coba bandingkan kesetiaan mereka dengan kita. Berganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaannya. Apalagi pergantian pimpinan. Bisa semakin baik atau makin anjlok mutunya. Maaf, saya agak ngelantur. Maklumlah, orang kalau lagi diterkam sepi dan rindu suka kemana-mana pikirannya. Jadi, bagaimana sekarang? Sudah cukup jelas bahwa saya menderita. Saya menderita bukan karena berpisah dengan dirinya saja, tapi saya dihadapkan pada dua pilihan secara bersamaan. Di satu sisi, saya tahu ayah dan ibu bertujuan baik. Mereka ingin saya punya prestasi dan maju dalam studi. Tapi di sisi lain, seluruh diri saya, kesadaran saya, jiwa saya sudah terbiasa hidup sejak kecil, bahkan dengan dia ada di sisi saya. Kadang kalau saya tak kuasa menanggung diri padanya, saya ambil casingnya, saya dekatkan ke diri saya seperti ini. Aku ingin engkau selalu hadir dan temani aku di setiap langkah yang meyakiniku kau tercipta untukku. Kadang saya terkenang pula saat-saat dramatis kami, ketika ia menjadi lemah dan kritis, dan saya dengan panik mencari tempat untuk menambah energinya. Saya sebenarnya pernah hampir tidak terlalu bergantung padanya, selain untuk hal-hal penting saja. Tapi saat saya melihat ayah dan ibu duduk berdua begitu intim dengan handphone masing-masing, saya merasa dihianati. Sejak saat itu,
Kemampuan saya untuk berpisah dengan dirinya semakin menurun. Bahkan kini, ia ada dalam kepala saya. Dia seperti denyut dalam jantung saya. Saya sudah teramat dalam mencintainya. Baru suara-suara handphone om, baru teriak dong. Gitu kan. Baru duduk, sudah itu baru ini. Jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam. Atau kalian akan menderita seperti saya. Baru ada ibunya manggil, nak, Arayan ada apa nak? Betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh. Tapi inilah yang harus kulakukan untuk mendapatkan kelahiranku kembali. Tamat. Pas itu kayaknya 15 menit ya. 14 kemarin kami tengok, 14 Udah itu 47. baik. Iya, dari Kamu- awal sampai Kamu akhir. masalah vokal udah mulai oke ya. Cuma blocking Iya, bro. blocking belum.